Hela dalah Anoman iki dasar kepara nyata. Ayo tanding yuda kelawan aku keparat morang toto. Tak balene sinta yen bisa kumlundung mustakaku tanpa nono gleng. Kalau membuat wayang memang saya sudah sejak kecil. Sebelum sekolah itu tiap hari saya disuguhi dengan wayang. Kebetulan ayah ibu saya juga seorang dalang dan pesinden. Terus eyang-eyang saya juga dalang semuanya. Sampai turun saya itu ke 19. Secara tidak langsung, mau nggak mau kan saya tetap berkecimpung di dunia wayang. Baik dalam itu pembuatan, baik itu dalam pertunjukan sejak kecil. Gitu. Awalnya dulu saya membuat wayang dari kerdus. Jadi kalau saya dapat kerdus yang kandel ini seneng banget zaman cilian riyen. Terus saya gambar, saya warna, saya gapiti sendiri pakai bambu waktu itu. Jadi dulu mainan saya memang wayang. SMP saya sudah mulai membuat wayang memakai kulit, belajar memakai kulit, pewarnaan dan sebagainya. Terus akhirnya dulu ada yang pesan pada saya mewarnai atau nyungging. Itu nyungging itu mewarnai atau istilah dalam pewayangan kan nyungging. Makanya disebut tatah sungging itu karena ditatah dan disungging, dipahat dan diwarnai seperti itu. Ya lubangnya harus bolong, bolong dan memang harus dipahat. Tapi beda dengan pahat ukir. Kalau pahat ukir kan beda lah, ini pahat wayang atau pahat kulit dan harus tembus. Itu kanan dan kiri sama. 2005, 2006, 2007 saya lulus ISI, 2008 saya mendirikan sanggar itu. Nah dari situ saya fokusnya pembuatan wayang. Produksi wayang waktu itu produksinya khusus wayang kulit untuk pertunjukan. Setelah itu baru proses ke tatah atau tatahan. Proses tatahan yang pertama nanti yang kita lakukan adalah natah di pinggiran ini itu dinamakan ngapangi atau natah di tepian. Setelah ngapangi dilanjutkan ngelakari. Ngelakari itu membuat lubang tapi setengah. Nah, setelah ngelakari selesai baru diketoki. Diketoki sudah plong. Jadi lubang yang benar-benar kelihatan lubangnya seperti ini. Nanti yang terakhir membuat raut muka ini. Ini namanya bedai. Membuat hidung, mata dan sebagainya ini. Setelah selesai nanti akan jadi wayang yang belum diwarna ini namanya putihan. Setelah selesai tatahan terus dipres, proses selanjutnya ke pewarnaan atau sunggingan. Ini yang dilakukan ini. Ini proses pewarnaan atau sunggingan. Misalnya contoh ini melalui prosesnya ada dasari. Dasari itu warna putih itu. Nah, itu namanya dasari. Semua total di blok warna putih. Selesainya seperti ini. Nih. Ini kan sudah komplit, ada warna emas, ada warna hitam, merah dan sebagainya. Terus proses kecil-kecil ini namanya, yang titik-titik ini namanya drenjemi, yang garis-garis ini namanya nyawi, jarik, ini sembulian, ini uncal, ini kalung, ini sumping, ini garuda dan sebagainya. Proses selanjutnya finishingnya
gapiti. Ini masih lurus. Masih lurus. Proses selanjutnya diluk. Diluk itu gapitnya ini bahannya dari tanduk kerbau, disesuaikan dengan karakter wayangnya. Setelah selesai, baru bisa dipakai untuk pertunjukan. Pakai ini. Kalau pakai gas yo, kebrongot. Nanti setelah selesai seperti ini. Dan ukurannya standar untuk pertunjukan. Selisih 1 cm, 2 cm itu mempengaruhi wayang. Karena wayang itu disimping atau ditata. Kalau pertunjukan kanan kiri itu harus disimping dan itu rata. Itu kalau wayangnya tidak diukur sesuai dengan ketentuan, itu pasti kalau disimping warco apa unda-undi ngaten niku. Ukurannya adalah pundaknya ini. Ini pundaknya bisa rata itu. Dalam sebuah penuangan corean ini tetap dari imajinasi kita. Dalam arti sikile iki kurang gede, sikile kecilian, sikile kurang maju, itu langsung kita gambar langsung di kulitnya. Engko bar iki terus disawang. Ini beda dengan blaknya, ini beda. Ini. Walaupun secara garis besar sama. Contoh ini kan beda. Ini saya inovasi. Ini namanya sembulian atau surban lah seperti itu. Ini beda lagi. Walaupun secara blegernya itu sama. Yang penting tidak meninggalkan aturan, tidak meninggalkan pakem. Akhirnya saya berolah pikir agar supaya peminat-peminat wayang itu tidak turun dengan cara saya membuat wayang yang kecil-kecil atau wayang untuk souvenir. Nah, akhirnya itu saya kembangkan, terus kita dibantu dari dinas juga untuk promosi-promosi. Akhirnya termasuk kalung, itu kalung yang dulu dipakai Mas Gibran ke Paris juga, kalung Rajamala maupun kalung tokoh-tokoh yang lainnya, Kresna, Semar, Gareng Petruk dan lain sebagainya, itu banyak. Terus ada juga souvenir hiasan meja, hiasan dinding dan sebagainya. Itu saya kembangkan. Akhirnya yang kemarin di G20 juga souvenirnya juga dari kami. Terus untuk yang paragame, Asian Paragame yang di Solo juga dari saya juga. Itu akhirnya sampai sekarang kita kembangkan dengan motif-motif yang lain atau modifikasi, inovasi dan sebagainya. Karena saya bisanya atau berkecimpung di dunia wayang, yang saya kembangkan adalah budaya tentang wayang. Baik pembuatannya, baik pertunjukannya, baik ceritanya, sebagainya. Dan langkah-langkah yang saya kerjakan adalah salah satu media sosial di IG maupun di Facebook, saya tiap hari posting sebuah cerita wayang. Cerita wayang secara berurutan dan bersambung. Hampir 2 tahun lebih ini, saya tiap hari nulis. Pertama, tujuan saya menyalurkan hobi. Yang kedua, untuk mengenalkan cerita wayang yang secara detail pada generasi penerus atau masyarakat yang belum tahu sama sekali tentang wayang. Dan bahasanya pun bahasa Jawa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Budaya kita sendiri siapa yang akan melestarikan kalau bukan dari diri kita dan masyarakat kita. Dan saya harapkan generasi penerus minimal kenal dengan budaya. Makanya saya tetap mengembangkan pengenalan budaya pada generasi penerus dalam lewat apapun, lewat media sosial, lewat offline, lewat online dan sebagainya, kita tetap mengenalkan terus.